Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar dari Washington DC, Amerika Serikat. Sheha, selamat pagi waktu Indonesia Barat. Sheha. Ya, selamat malam waktu Washington DC, Leo dan juga pemirsa. Untuk saat ini agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat sudah selesai dan tadi memang sudah rampung berbagai rangkaian agendanya. Tadi diawali dengan rapat bersama atau Business Summit antara Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh CEO Danantara, ada Rosan Roslani, ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga sejumlah pengusaha asal Indonesia yang hadir di USCC atau United States Chamber of Commerce, yang dimana itu merupakan salah satu asosiasi pengusaha asal Amerika Serikat. Nah, tadi selain dari USCC, ada juga US Asian Business Council atau USABC dan juga ada United States Indonesia Society atau USINDO. Tadi berbagai diskusi sudah dilangsungkan baik dari pemerintah dan pengusaha Indonesia maupun juga dari pengusaha Amerika Serikat, tentunya untuk bekerja sama di bidang ekspor dan juga impor. Nah, kita mengetahui bersama bahwa Amerika Serikat ini merupakan mitra dagang Indonesia yang paling besar, nomor 2 di bawah Tiongkok, di mana pada tahun 2025 saja, Leo dan juga pemirsa, ini total nilai kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mencapai 43 juta dolar. Dan ada beberapa sektor yang menjadi langganan untuk kerjasama dagang antara Indonesia dan AS. Ini diantaranya ada minyak kelapa sawit, kemudian juga ada alas kaki, kemudian mentega, ada kacang kedelai hingga gandum. Nah, ini tentunya berbagai kerjasama sudah dilangsungkan lagi karena tadi Presiden Prabowo Subianto ini juga sekaligus menyaksikan penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding di berbagai sektor. Tadi ada penandatanganan antara Menteri Investasi Rosan Roslani dan juga Freeport, kemudian juga ada penandatanganan antara Pertamina, kemudian juga berbagai sektor-sektor lainnya yang tentunya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai dagang antara AS dan juga Indonesia. Tadi sudah dikatakan sendiri juga dalam pidatonya, Leo dan juga pemirsa, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mencari mitra dagang yang jangka panjang, yang tetap, dan tentunya siap untuk bekerja sama dalam kurun waktu yang lama dengan Indonesia, tentunya untuk meningkatkan investasi. Nah, dari MOU tadi memang ini angkanya cukup besar, Leo dan juga pemirsa. Kalau untuk nilai dagang yang terjadi pada saat penandatanganan MOU tadi, ini mencapai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini tentunya diharapkan untuk mendorong peningkatan kerjasama dan pertumbuhan ekonomi baik di sektor pangan, industri, energi, hingga ke teknologi. Jadi itu tadi adalah rangkaian agenda Presiden Prabowo Subianto ketika bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat, dan harapannya ini MOU yang baru ditandatangani akan segera di follow up dan bisa langsung diterapkan di Indonesia maupun juga di Amerika Serikat. Karena kembali lagi Amerika Serikat ini masih menjadi mitra dagang yang paling besar nomor 2 dari Indonesia, dan ini memang banyak sekali sektor yang diekspor maupun juga diimpor ke Amerika Serikat. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Leo, kembali ke Anda. Sheha, ketika MOU tadi Anda katakan nilainya besar, berapa ya? Tadi sekitar 30 lebih miliar dolar. Apa nilai proyek terbesar yang kemudian sudah ditandatangani oleh pengusaha dari kedua negara, Sheha? Apakah salah satunya perjanjian mineral kritis atau seperti apa? Ya, Leo, mohon maaf kami sulit mendengar suara Anda di studio, namun kembali lagi kalau untuk berbagai sektor yang dilakukan, sektor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Amerika Serikat, ini memang cukup beragam, mulai dari sektor pangan, sektor energi, minyak bumi, kemudian juga ada sektor-sektor lainnya yang tentunya ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, Leo dan juga pemirsa, benar sekali kalau tadi memang angkanya cukup besar, ada 38,4 miliar dolar, yang ini merupakan tarif kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dan tentunya kita harapkan nantinya bisa terus berlanjut, terus berkembang, dan ini akan terus dapat dilanjutkan. Nah, kemudian Presiden Prabowo Subianto ini juga akan ada agenda utama, Leo dan juga pemirsa, di mana pada tanggal 20 Februari nanti Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump, yang di mana ini akan membahas perihal tarif resiprokal di White House Amerika Serikat.
Nah, nanti untuk agenda ini dijadwalkan tanggal 20 Februari sekitar pukul 10 waktu Washington DC, dan kalau kita mengutip ungkapan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa angkanya sebenarnya sudah ditetapkan sebesar 19%. Namun ini bisa saja turun lagi di berbagai sektor yang mungkin dibutuhkan seperti itu ya. Jadi bisa jadi tidak seluruh sektor dipukul rata 19%, namun bisa jadi turun di bawah angka 19%. Dan nanti dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, ini akan ada lobby-lobby lagi, akan ada diskusi lagi antara kedua belah pihak untuk tentunya menentukan berapa persen angka yang paling pas untuk tarif resiprokal di antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kembali ke Anda. Syekha, satu yang menarik, berdasarkan beberapa pemberitaan di tanah air disebutkan bahwa salah satu dari sekitar 10 nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani adalah MOU terkait dengan rare mineral atau mineral kritis antara Freeport McMoran dan Menteri Investasi. Juga disebut ada terkait perpanjangan izin tambang Freeport Indonesia setelah tahun 2041. Ini disebutkan juga bahwa CEO Freeport McMoran itu maksud saya Chairman Richard Atkerson itu langsung juga mengumumkan. Apakah itu terkonfirmasi, Syekha? Ya, Leo dan juga pemirsa, kalau untuk kerjasama antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia yang tadi diwakilkan oleh CEO Danantara atau juga Menteri Investasi Rosan Roslani, tadi memang baru sekedar penandatanganan saja. Jadi memang untuk follow up-nya nanti kita masih menunggu bagaimana secara resminya seperti apa kerjasama yang dilakukan, berapa lama jangka waktu yang diperpanjang oleh Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Karena kalau tadi memang yang kita saksikan baru sekedar tanda tangannya saja, Leo dan juga pemirsa. Nanti kita akan update lagi apakah sudah ada informasi lengkap terkait kerjasama antara Indonesia dan PT Freeport. Leo. Yang kedua, Syekha, terkait dengan MOU yang menurut pemberitaan terkait dengan oil field recovery antara Pertamina dan Halliburton. Ini salah satu perusahaan besar Amerika Serikat, disebut-sebut fokus untuk meningkatkan pemulihan cadangan minyak dan teknologi eksplorasi. Itu juga terjadi di sana atau seperti apa, Syekha? Ya, benar sekali Leo, untuk kerjasama memang tadi banyak kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusaha dari Amerika Serikat. Nah, memang ada beberapa poin tadi yang menjadi MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia maupun juga pengusaha Amerika Serikat. Dan benar sekali Leo, salah satunya adalah tadi antara Pertamina dan juga produksi minyak asal Amerika Serikat. Nah, secara lengkapnya kembali lagi Leo, kami masih harus mengkonfirmasi apa saja sebenarnya yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah ini kerjasama akan berlangsung secara lama, dan kemudian bagaimana nanti hasilnya dan berapa nilai tetapnya. Karena tadi kalau kami melihat sebenarnya ini tidak seluruh MOU sudah ada nilai dagangnya, tapi ada beberapa yang memang masih harus diteliti lagi, harus dipelajari lagi kira-kira seberapa besar nilai dagang tersebut. Jadi nanti memang masih menunggu, kembali lagi kami masih harus menunggu untuk keterangan secara lengkapnya kira-kira bagaimana dengan MOU yang dilangsungkan ini. Leo. Terakhir, Syekha, penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade ya, ART, atau tarif dagang antara Amerika Serikat dan sekian negara termasuk Indonesia yang rencananya akan dilakukan penandatanganannya antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Itu akan dilakukan pada tanggal 19 Februari atau tanggal 20 Februari, Syekha? Ya, Leo, kalau untuk penandatanganan tarif resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini akan dilangsungkan tanggal 20 Februari mendatang. Karena kalau untuk tanggal 19 Februari, itu akan ada agenda rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Nah, kalau untuk penandatanganan dan juga agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat ini akan dilangsungkan di tanggal 20 Februari dan dilangsungkan di White House atau di Gedung Putih. Nah, itu nantinya akan ada pertemuan bilateral, diskusi, dan lobby-lobby lagi tentunya untuk menentukan kira-kira berapa angka yang cocok untuk tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Leo.
Baik, kita tentunya terus memantau kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan rombongan ke Amerika Serikat dengan harapan tentunya akan menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia. Sheikha Al-Hadan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.